Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMI sekalian. Alhamdulillah jumpa lagi kita di Let's Talk episode kelima. Hari ini kita akan membahas yang lagi rame nih teman-teman. Kita masih darurat pergaulan bebas. Oleh karena itu di Let's Talk hari ini kita akan membahas seputar liberalisasi pergaulan, bagaimana Islam memandang hal tersebut. Dan di sini saya tidak akan sendiri, saya akan bersama salah satu dosen dan salah satu rekan saya mahasiswa. Kita akan ngobrol bersama. Langsung aja teman-teman, nggak usah lama-lama lagi, check it out. Oke, Sobat BMI sekalian, Alhamdulillah saya sudah bersama dengan rekan saya dan dosen saya yang hari ini akan sharing-sharing seputar tema yang akan kita bahas. Gitu. Alhamdulillah sudah bersama Mbak Yasrifa dan juga Bu Ami. Assalamualaikum Mbak Yasrifa dan Bu Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya Mbak dan Bu Ami? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan sepertinya sudah sangat siap ini ya untuk sharing-sharing bersama teman-teman sekalian. Oke, langsung aja teman-teman, nggak usah berlama-lama lagi. Saya mungkin akan tanya satu-satu ya. Saya tanya dulu ke Mbak Yasrifa, kemudian ke Bu Ami. Oke teman-teman, jadi saya mau nanya dulu nih ke Mbak Yasrifa. Jadi Mbak Yasrifa ini adalah mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi dan kebetulan penelitiannya Mbak Yasrifa dan temannya Mbak Yasrifa ini membahas seputar pergaulan khususnya pemuda hari ini. Nah, saya mau nanya nih Mbak Yasrifa, boleh diceritakan ke kita nih gimana sih hasil penelitiannya temannya Mbak Yasrifa melihat pergaulan pemuda hari ini gitu. Apalagi saya dengar ini penelitiannya tentang FWB ya. Nah, itu sangat cocok sekali dengan pembahasan kita hari ini. Boleh diceritakan lebih lanjut. Iya, jadi sebetulnya itu penelitian teman saya sih lebih tepatnya. Jadi nggak bersama dengan saya, tapi kebetulan kami satu dosen pembimbing saat itu. Jadi dia itu meneliti tentang bagaimana sih mahasiswa sekarang gitu ya memaknai terkait hubungan FWB ini seperti itu. Dan dia itu informannya itu dari 3 kota besar di Indonesia, salah satunya itu di Surabaya. Gitu. Nah, dari hasil penelitiannya dia itu ternyata informan penelitiannya dia melakukan FWB itu banyak faktornya. Salah satunya itu adalah yang paling banyak karena rasa trauma terhadap hubungan sebelumnya yang akhirnya menimbulkan trust issue. Tapi dia itu juga di sisi lain ingin memenuhi kebutuhan seksualnya, tapi dia tidak mau berkomitmen karena takut dengan komitmen itu tadi karena trauma masa lalu. Kayak gitu sih. Ternyata fenomena seperti itu tuh beneran ada ya Mbak Yasrifa ya di tengah-tengah kita, dan bahkan kalau sampai ada penelitiannya berarti ini kan suatu hal yang harus segera dibahas karena saking banyaknya begitu ya Mbak Yasrifa ya. Dan ya saya sendiri miris ya melihat fenomena tersebut yang mana pemuda apalagi mahasiswa gitu ya. Dan tadi kalau dibilang katanya takut berkomitmen tapi pingin menyalurkan kebutuhannya dengan cara yang salah, FWB seperti itu. Kalau boleh tahu lebih detail nih Mbak Yasrifa, untuk datanya dari hasil penelitian itu boleh disampaikan ya nih ke kita kira-kira seberapa banyak gitu Mbak yang melakukan FWB ini tadi? Itu kan tadi ya Mbak, penelitian teman saya yang membahas tentang FWB yang sudah dipahami maknanya tuh demikian gitu ya. Nah, dari 8 informan tuh 2-3 diantaranya saat itu ketika diwawancarai itu tuh beneran sedang menjalin hubungan FWB itu. Nah, waktu saya baca-baca artikel lain nih soal pergaulan bebas, nemu nih data yang gong banget. Wah, itu bikin miris gitu ya. Kok bisa gitu, kayak kita akhirnya berpikir kok bisa gitu ya Mbak Yasrifa ya. Iya, kalau data itu ya dari penelitiannya itu disebutkan ada penelitian terhadap 100 mahasiswa di Surabaya. Nah, itu menunjukkan bahwa 45% dari 100 mahasiswa itu mereka pernah melakukan berciuman gitu. Kemudian melakukan pelukan dengan lawan jenis ya sebanyak 72,2%, dan bahkan menyentuh area private itu sebanyak 10,8% kayak gitu. Jadi miris banget gitu loh melihat data itu kayak gitu. Sangat mencengangkan sekali ya Mbak Yasrifa ya datanya. Dari 100 sampel gitu ya, 100 responden, dan itu hampir setengahnya ya. Hampir setengahnya ternyata sudah melakukan hal-hal yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan sebelum menikah itu tadi ya Mbak ya. Wah, dan itu nyata gitu ya, itu nyata terjadi di sekitar kita, di teman-teman kita. Dan mungkin boleh disampaikan juga nih Mbak Yasrifa, apa sih motif dari teman-teman kita di luar sana yang sampai melakukan hal-hal yang demikian itu, kok bisa kepikiran gitu ya, kok bisa akhirnya mau melakukan hal itu, kira-kira kenapa ya Mbak Yasrifa?
Iya, jadi kenapa ya? Apa faktor yang melatar belakangi mereka itu sampai kepikiran melakukan itu ya, FBB seperti itu. Jadi kalau dari penelitiannya itu ada banyak faktornya itu ya yang disebutkan itu diantaranya karena trauma masa lalu akibat hubungan yang sebelumnya gitu. Kemudian adanya trust issue. Kemudian bahkan ada yang sampai karena sebenarnya dia tuh merasa kesepian aja gitu, tapi butuh temen, tapi pengen juga dapat perhatian lebih, tapi nggak mau berkomitmen juga kayak gitu. Itu beberapa alasan atau faktor yang melatar belakangi teman-teman kita mahasiswa itu melakukan hubungan FBB itu. Miris sih sebenarnya denger apa faktor-faktor itu, alasan-alasan mereka melakukan itu seperti itu. Nah, bahkan Mbak juga ada penelitian lain gitu yang dilakukan terhadap 500 responden yang hasilnya itu diketahui bahwa 33% remaja itu pernah melakukan hubungan seksual dan sebanyak 58%-nya itu mengaku melakukan hal tersebut itu di rentan usia 18 sampai 20 tahun. Itu kayak usia segitu gitu kan, kayak ya memang usia-usia awal-awal dewasa gitu mungkin ya, tapi mereka sudah melakukan hal itu. Itu miris banget sih. Dan juga per Agustus 2023 itu di sini disebutkan bahwa remaja Indonesia telah melakukan hubungan intim di usia 16 sampai 17 tahun sebanyak 60% dari responden itu. Kayak aduh 16 tahun gitu kan. Miris banget melihat fakta kayak gitu. Astagfirullahaladzim, sangat miris ya Mbak Yasrika ya, dengan sebanyak itu, data sebanyak itu, dan juga kita juga bisa lihat langsung ya kalau scroll sosial media itu seolah-olah makin wajar gitu ya, makin wajar kalau misal laki-laki dan perempuan tuh hidup bersama, living together, terus melakukan free sex dan lain-lain, itu semakin wajar. Dan itu bukan hanya pemuda mahasiswa, tapi tadi disebutkan umur belasan tahun, itu berarti masih sekolah gitu ya, masih sekolah tapi sudah seperti itu. Nah, oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bu Ami, dari serangkaian fakta yang semengerikan itu, kira-kira gimana ya, dari fakta tersebut dampaknya ya Bu ya, dampak negatifnya, dampak kerusakannya untuk generasi, khususnya generasi muda di masa mendatang itu seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Nadia. Sangat miris sekali ya apa yang disampaikan fakta-fakta oleh Mbak Yasrika tadi. Apa dampaknya terhadap kehidupan generasi mendatang begitu ya. Dan ketika tadi perilakunya 16 sampai 18 tahun dia sudah melakukan free sex, bahkan sampai ke hubungan seksual ya, hubungan layaknya suami istri begitu ya, atau bahkan sekarang ini kohabitasi begitu ya. Dan ini memang betul-betul sangat memberikan satu dampak luar biasa ketika nanti si anak ini dia secara mental tidak siap, apalagi misalnya dari hubungan seks itu dia akan menghasilkan kehamilan yang tidak diinginkan. Secara psikologis nanti dia akan mengalami depresi, dia juga akan mengalami trauma hidup, dia merasa bersalah atas kejadian yang menimpanya, begitu ya. Dan pada akhirnya nanti akan ada rentetan lagi kemaksiatan-kemaksiatan yang lain yang akan muncul pada dirinya. Dan lebih parahnya lagi dengan kehidupan free sex yang kalau tadi mungkin ya, awalnya suka sama suka memang ya, dan itu salah satu yang tadi menjadi topik penelitian itu adalah FWB gitu ya, suka sama suka gitu ya, melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan dalam hubungan antara pria dan wanita, yang pada akhirnya apa? Secara fitrahnya nanti dia akan semakin jauh dari ketaatan kepada Allah itu sendiri. Mungkin itu. Oke, ternyata dampaknya luar biasa ya untuk generasi di masa mendatang, dan bahkan tadi jangka panjang juga, dan menjauhkan manusia dari fitrahnya gitu ya Bu Ami ya. Nah, dari dampak yang luar biasa seperti ini, pastinya ini berasal dari satu akar permasalahan gitu ya, akar permasalahan yang menyebabkan ya serentetan kerusakan seperti ini. Nah, kalau boleh tahu apa nih Bu Ami akar permasalahan dari maraknya free sex hari ini gitu. Ya, baik. Jadi kalau ini salah satu persoalan saja yang menimpa berbagai macam persoalan yang ada di negeri kita ya. Satu persoalan yang ada sebagaimana yang sekarang kita fokuskan tentang free sex itu sebenarnya tidak lain sebagai buah dari penerapan sistem sekuler. Sistem sekuler itu yang meniscayakan memang dalam menjalankan kehidupan, berbagai aspek kehidupan ini sama sekali tidak meninjau agama.
Agama itu hanya ditempatkannya pada urusan hubungan individu itu dengan Allah, dengan Tuhannya, begitu ya, dalam urusan beribadah saja. Sementara dalam hubungan pergaulan antara laki dan perempuan itu dihilangkan ya, tidak boleh ada gitu ya. Nah, itulah memang sistem sekuler saat ini yang memang menderaskan apa yang disebut dengan paham liberalisme dalam pergaulan itu. Yang ketika paham liberalisme itu terjadi, maka kebebasan individu itu dinomorsatukan dan memandang bahwa seksual itu adalah urusan individu saja, nggak ada sangkut pautnya dengan agama gitu kan ya. Padahal kan kita ini, manusia ini diciptakan itu ada rasa cinta gitu kan ya, dan rasa cinta itu harus diolahnya itu seperti apa, dipenuhinya itu bagaimana. Nah, harusnya kan tanya kepada yang menciptakan rasa cinta itu gitu ya. Tapi di sistem sekuler liberal ini memang ditiadakan. Dan justru juga di sistem sekuler ini juga gitu ya, budaya permisif itu sangat-sangat merajalela begitu ya. Jadi asal di situ suka sama suka, mau sama mau, itu nggak masalah, jalan saja begitu ya. Dan lagi-lagi masifnya pergaulan bebas itu yang pada akhirnya itu sampai pada tataran menurunkan atau terjadinya degradasi moral generasi, yang tadi sampai pada akhirnya itu ya sudah hilang rasa malu gitu ya. Jadi mau berciuman di area bebas itu silahkan saja begitu ya. Sekarang ini nggak ada yang melarang, Mbak. Kemana? Ada aturan yang melarang kan di sistem yang sekarang ini, sekuler ini nggak ada gitu. Nah, itulah memang yang menjadi akar persoalannya di situ. Tidak ada yang melarangnya, tidak ada aturan yang menetapkannya begitu ya. Sementara Mbak, media itu mensupport luar biasa, menormalisasi apa yang seharusnya itu disembunyikan itu aktivitasnya. Enggak. Sekarang itu malah justru kan dipamer-pamerin kan ya. Iya kan ya, jadi nggak ada itu sepasang muda-mudi itu rasa malu-malu untuk kemudian berciuman, bahkan bisa jadi berpelukan yang sebenarnya itu sesuatu yang tidak boleh dijalankan, dan itu yang menghantarkan kepada satu pergaulan free sex yang lebih dalam lagi kan, awalan seperti itu. Nah, rusaknya kehidupan ini yang memang dipelopori, didasari oleh tatanan sistem yang memang tidak menjadikan agama itu sebagai tuntunan hidup, ya kan? Medianya silahkan itu, justru boleh jadikan itu sebagai sebuah kebanggaan. Sekedar hanya makan di kafe berdua, lanjut juga mau kis-kisan di mana, di tempat-tempat yang di manalah begitu ya, silahkan saja begitu. Itu sesuatu yang normal. Pandangan masyarakat sekarang pun juga membuat seperti itu adalah sesuatu yang normal. Nah, terlebih lagi Mbak gitu kan ya, di sistem pendidikannya juga adakah di situ misalnya sampai pada tataran itu menempatkan hal-hal terkait dengan aturan pergaulan itu, sampai ada rambu-rambu ketika Anda itu bergaul laki dan perempuan dimanapun tempatnya, dalam situasi apapun gitu ya, harus mengambil itu rambu-rambu agama. Adakah tuntunan-tuntunan seperti itu gitu ya? Nggak ada gitu ya. Jadi artinya paham liberal diambil, media sosialnya mendukung, budaya permisifnya juga menempatkan bahwa asal suka sama suka nggak ada masalah, nggak ada konflik, nggak ada yang mengajukan nggak ada yang mengajukan pengaduan konflik, jalan saja gitu ya. Pendidikannya juga tidak mengarahkan sedemikian rupa perilaku itu yang seharusnya menyandarkan perilaku itu kepada bagaimana sih tuntunan yang memberikan rasa cinta itu, seharusnya rasa cinta itu dipenuhinya bagaimana, kan ada tuntunannya gitu ya. Nah, ini yang seharusnya itu dilakukan, dan di sistem sekuler saat ini itu ditiadakan, begitu Mbak. Oh, oke. Masya Allah. Ternyata akar permasalahannya di sini adalah tadi ya, paham sekuler, liberal, dan itu ternyata pahamnya itu dianut oleh sistem gitu ya. Jadi sistem hidup kita, tatanan hidup kita hari ini ya seperti itu, akhirnya menghasilkan kerusakan yang demikian rupa.
Dan tadi disampaikan juga oleh Bu Ami bahwasanya sistem hidup yang sekuler liberal ini tadi itu kan tidak menjadikan agama sebagai tuntunan gitu ya Bu ya. Nah, berarti di sini harusnya kita kalau mau memperbaiki gitu ya, memperbaiki kerusakan hari ini, kita harus kembali lagi gitu ya pada agama sebagai tuntunan. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada Bu Ami, bagaimana gitu ya tuntunan agama Islam gitu ya, bagaimana Islam memandang hal ini, bagaimana konstruksi Islam menyikapi hal ini, dan gimana sih sebenarnya sistem pergaulan dalam Islam itu sendiri? Ya, Islam itu agama yang sempurna. Agama yang diturunkan oleh Zat yang maha sempurna, yang memiliki alam semesta, yang memiliki manusia, yang menciptakan manusia dengan segala potensinya gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana sih Islam memberikan solusi atas rusaknya pergaulan ini gitu ya. Maka sebenarnya Islam itu sangat dengan tegas itu melarang segala macam bentuk pergaulan bebas itu. Termasuk apa yang disebut tadi FWB misalnya gitu kan ya, FWB gitu, friend with benefit, opo maneh gitu kan ya. Nah itu disebutnya sebagai modern free sex gitu ya, sebutan-sebutan yang mengaburkan free sex yang sesungguhnya sebenarnya itu. Dan Islam itu sangat-sangat melarang, sangat dengan tegas itu melarang yang demikian. Sebagaimana juga disebutkan di dalam kitab Nidhamul Ijtima'i fil Islam yang disusun oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya. Beliau itu sampaikan bahwa Islam itu mengatur pemenuhan gorizah nau. Apa itu gorizah nau? Gorizah itu naluri yang Allah ciptakan kepada manusia. Gorizah nau itu adalah naluri yang Allah ciptakan kepada setiap manusia. Apakah itu laki, perempuan, dia punya rasa cinta. Rasa cinta, punya kita itu dikasih rasa cinta itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah itu ngasih rasa cinta, maka Allah tuh punya tujuan. Untuk apa sih sebenarnya kok ada rasa cinta itu gitu ya? Sebenarnya adalah untuk melestarikan jenis manusia. Ketika tidak ada rasa cinta, nggak ada dong nanti pernikahan, nggak ada dong Nadia sebelum ada ayah ibu Nadia begitu kan ya. Nah, oleh karena itu bahwa Islam itu mengatur pemenuhan gorizah nau itu dalam rangka apa? Menjaga kehormatan manusia. Dan gorizah nau itu tidak dibiarkan bebas dipenuhi layaknya sistem yang sekarang ini ada gitu kan ya. Nah, bagaimana pengaturan Islam dalam pemenuhan itu gitu ya? Maka disebutkan juga ya dalam kitab Nidhamul Ijtima'i fil Islam itu tadi bahwa yang pertama ada beberapa yang memang Allah secara tegas itu melarang untuk mendekati zina saja dilarang, Mbak. Mungkin teman-teman juga sudah paham semuanya, bisa melihat Quran surat Al-Isra ayat 32 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ada satu larangan tegas yang diberikan oleh Allah itu. Apa di sini larangannya? Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Jangan kalian itu mendekati zina. Mendekati itu tidak sampai pada tataran melakukan perzinahan. Mendekati itu berarti apa? Melakukan sesuatu hal-hal yang akan menghantarkan kepada perzinahan. Jadi sebagaimana tadi misalnya di data itu ada sekedar 45 sekian persen itu ada melakukan ciuman, 72% melakukan pelukan, sampai pada tataran memegang alat-alat vital dan sebagainya begitu ya, itu kan juga menjadi sesuatu yang akan menghantarkan kepada perzinahan itu yang sebenarnya nantinya. Dan sungguh disinilah Islam itu menjaga pergaulan itu dengan ada di sini di dalam Quran surat Al-Isra itu tadi wala taqrabuz zina, dan dikatakan innahu kana fahisah. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan keji. Jadi kalau sudah ada menyebutkan perbuatan keji, berarti larangan yang di depan itu wala taqrabuz zinanya, jangan mendekati, itu sebenarnya adalah sebagai sebuah larangan yang sifatnya pasti. Jangan dekati itu. Nah inilah kalau Allah itu menetapkan itu ada sesuatu yang akan menjaga kehormatan, apakah itu kehormatan prianya sekaligus apakah itu pada kehormatan perempuannya begitu ya. Dan kalau tadi itu dikatakan bahwa jangan dekati zina, lalu Islam mengaturnya dengan apa? Ketika gorizah nau itu sudah muncul gitu ya, maka memang satu-satunya jalan di dalam Islam untuk bisa memenuhi gorizah nau rasa cinta tadi itu adalah dengan pernikahan.
pernikahan itu adalah aktivitas yang halal untuk kemudian tadi sebagai satu langkah melestarikan jenis manusia itu. Jadi kita ikuti saja aturan dari Allah gitu kan ya, dan itu akan menjadikan tuh kita selamat. Nah, lebih jauh dari itu, bagaimana pergaulan di dalam Islam sehingga nanti akan terhindar dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang akan menjurus kepada perzinahan itu, gitu ya. Maka yang kedua itu ada perintah menjaga pandangan, menjaga kemaluan, apakah itu kepada laki-laki dan juga kepada perempuan. Sebagaimana di sini yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dari Quran surat An-Nur ayat 30 dan Quran surat An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Seruannya ini kepada siapa? Kullil mu'minina. Katakanlah kepada orang-orang mukmin itu, jadi laki-laki mukmin. Apa disuruh apa laki-laki mukmin itu? Ya wudu min absyarihim, ya. Tundukkan pandangan kalian, gitu ya. Nah, menundukkan pandangan itu apa maknanya gitu? Apakah terus kemudian ketemu laki-laki, kalau perempuan ketemu laki-laki terus nunduk begitu? Enggak, gitu ya. Jadi menundukkan pandangan itu maknanya adalah tidak memandang hal-hal yang termasuk aurat. Jadi batasan-batasan aurat laki-laki itu di mana, antara pusar sampai lutut gitu, itu ada larangan sama sekali untuk tidak melihatnya bagi perempuan itu. Termasuk kebalikannya, kalau aurat perempuan itu seperti apa? Seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Berarti apa? Larangan memandang selain dari keduanya itu, begitu kan ya? Loh, kalau memandang muka terus boleh Bu, boleh, tetapi nanti juga ada larangan, tetapi tidak boleh disertai dengan syahwat. Karena biasanya orang-orang melakukan apapun itu kan didahului dengan pandangan ya, Mbak Nadia ya, maka itu ada batasan. Boleh memandang wajah lawan jenisnya, tapi tidak boleh disertai dengan syahwat. Kalau itu sudah ada muncul syahwat, berarti apa Mbak caranya? Palingkan, begitu kan ya. Jadi pandangan pertama itu halal, pandangan berikutnya itu adalah sesuatu yang memang diharamkan, palingkan. Nah, itu penjagaan di dalam Islam. Jadi kalau tadi itu seruannya kepada kulil mu'minina yaghuddu min absyarihim wa yahfadzu furujahum. Suruh apa itu? Jaga furujnya, jaga kemaluannya, gitu kan ya. Itu jelas loh di dalam Islam itu, gitu kan. Sama juga, sama itu kepada laki-laki. Kepada perempuannya itu kan beriringan ya. An-Nur ayat 30, An-Nur ayat 31. Kalau yang ayat 31 kepada para perempuan, wa kullil mu'minati ya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absyarihinna. Katakanlah kepada perempuan-perempuan mukmin. Apa disuruh ngapain itu? Hendaklah yaghdudna min absyarihinna. Hendaklah kalian itu menundukkan pandangan kalian itu, dan juga apa? Wa yafadhunna furujahunna. Sama juga, hendaklah kalian juga menjaga kemaluannya, gitu kan ya, agar dia tetap berada dalam kesuciannya sampai memang Allah menghalalkan di antara keduanya itu, yaitu dengan jalan pernikahan tadi, begitu ya. Lalu kemudian penjagaan Islam yang lainnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam satu hubungan laki dengan perempuan itu, gitu ya. Ada larangan untuk kholwat, berdua-dua, gitu ya. Berdua-dua antara lawan jenis di tempat yang sepi. Apakah hanya di tempat yang sepi? Enggak, di tempat keramaian, tapi berdua-dua juga, itu juga tidak diizinkan. Ketika misalnya berdua-dua serius, orang lain masuk itu harus minta izin, itu namanya kholwat. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya itu adalah setan. Jadi sebenarnya Islam itu menutup jalan untuk terrealisasinya hubungan pergaulan antara laki dan perempuan itu yang akan memunculkan kemaksiatan. Ditutup banget gitu ya.
dan kita harusnya juga harus mengambil yang demikian itu. Mungkin itu Mbak Nadia ya. Wah, Masya Allah sekali ya Bu Ami, bagaimana Islam jika dijadikan tuntunan hidup itu benar-benar ya bisa mengatur manusia dengan pengaturan yang sedemikian rupa, dan ternyata Allah sudah gitu ya memberi do and dance gitu ya, apa sih yang boleh dilakukan gitu ya untuk menyalurkan fitrahnya tadi ya lewat pernikahan. Terus juga ada dance-nya juga banyak gitu ya, nggak boleh dilakukan itu sudah banyak. Masya Allah, keren sekali ya bagaimana Islam sangat komprehensif, dan ternyata Islam bukan hanya mengatur aspek ibadah saja ya Bu Ami ya, tapi juga mengatur hidup gitu ya, hidupnya manusia, termasuk perkara perasaan ini tadi, cinta itu tadi. Nah selanjutnya tadi juga di awal Bu Ami sempat sampaikan kalau ini juga pengaruhnya ke degradasi moral gitu ya, generasi muda, apalagi ini masih pelajar gitu ya, terus mahasiswa. Nah itu bagaimana ya Bu, sistem pendidikan gitu ya dalam Islam itu menjadi support juga gitu ya untuk mensupport pergaulan yang syar'i itu tadi, dan juga karena memang sekarang era digital gitu ya, ada sosial media. Nah itu juga tadi juga ada pengaruhnya luar biasa. Nah itu di Islam juga bagaimana nih Bu Ami? Sistem pendidikan Islam itu juga mengajarkan kepada kita itu gitu ya, bahwa output pendidikannya itu memang harus menjadikan generasi-generasi itu dia memiliki sasya Islam. Nah, ketika output pendidikan yang diharapkan dalam Islam itu adalah generasinya itu demikian, maka memang harus ditopang oleh apa? Ya, oleh kurikulumnya. Jadi kalau saya tadi katakan bahwa dalam sistem pergaulan Islam itu sedemikian rupa mengajarkan ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan begitu ya terkait dengan pergaulan. Nah, itu tuh diajarkan di mana Mbak? Ya diajarkan di sistem pendidikan itu, di kurikulumnya juga diberikan gitu kan ya. Hal haramnya khalwat, bagaimana harusnya laki perempuan tadi menjaga pandangan gitu ya, menjaga kemaluan, bagaimana itu aurat, kewajiban menutup aurat itu masuk gitu loh di kurikulum pendidikan itu harus sedemikian rupa gitu ya, sehingga ada aturan yang dari Allah itu diberlakukan di sistem sosialnya, pergaulannya ditopang oleh sistem pendidikannya yang juga nggak membutakan itu. Anak-anak didik itu tahu gitu ya, sebagai seorang muslim itu seharus melakukan yang demikian itu terkait dengan pergaulan laki dan perempuan ya. Menutup aurat, menahan pandangan tadi, menjaga kemaluan, tidak khalwat, dan menjaga forum-forum ikhtilat yang tidak boleh dilakukan begitu ya. Nah itu di dalam sistem pendidikan. Lalu kemudian kalau medianya bagaimana? Media yang sekarang ada kan hiburan doang ya Mbak ya, dan bukan hiburan yang membuat kita itu menjadi semakin lebih baik, tapi itu sebenarnya hiburan yang justru itu akan memerosotkan moral generasi begitu. Nah, kalau di dalam Islam itu media itu memang supporting system, bagaimana media itu juga menjadi sebuah media, namanya media untuk meminterkan umatnya, rakyatnya begitu ya. Jadi ketika misalnya ada hal-hal yang memang aturan pergaulan itu demikian, nah media itu juga akan mensupport itu. Sehingga tidak akan ada dengan bebasnya begitu ya, bukan suami istri ada posting-posting yang tidak dibenarkan itu ada, dan kalau sekarang itu justru yang ditunggu-tunggu, itu justru yang laris begitu ya. Nah kalau di dalam Islam itu ya tidak akan mungkin kan sistem media itu akan menjerumuskan rakyatnya, apalagi misalnya generasi mudanya yang sekarang dengan gen digitalnya begitu ya. Nah, penjagaan media juga seperti itu. Mungkin itu, Mbak Nadia. Wah, Masya Allah, luar biasa ya. Islam itu sangat komplit ya, Bu Ami, mengatur dari berbagai aspek ya, mulai dari pendidikan, media, tadi juga Islam juga sudah jelas ya rambu-rambunya, Masya Allah. Dan dari berbagai aspek tadi ketika menerapkan Islam gitu ya, Bu ya, bagaimana ya caranya biar terintegrasi gitu, Bu? Jadi, iya pendidikannya iya, dari aspek ini juga iya. Nah, itu kira-kira butuh apa nih, Bu, dari Islam itu untuk menerapkannya secara kafah keseluruhannya itu seperti apa? Jadi kalau saya katakan di awal itu bahwa Islam itu sempurna dengan segala aturan-aturan kesempurnaan yang diciptakan oleh Allah, bahwa sistem pergaulan yang tadi itu meniscayakan tidak akan memberikan celah sama sekali untuk kemaksiatan, sistem pendidikannya akan menciptakan, membuat generasi-generasi atau umat secara keseluruhannya itu dia akan memiliki sasya Islam gitu ya, di mana sasya Islam itu apa sih? Kepribadiannya itu ditunjukkan dengan pola sikapnya itu pola sikap Islami, pola pikirnya itu pola pikir Islami juga begitu ya.
setiap memandang apapun, kalau misalkan melihat misal free sex ya, dia sudah tahu itu sesuatu yang kalau ditanya kepada Islam boleh tidak, oh tidak boleh, berarti itu sudah diambil. Maka ketika pola pikirnya sudah tahu bahwa Islam mengatur yang demikian begitu ya, dan itu tidak boleh begitu, maka pola sikapnya apa, dia akan menjauhi itu. Nah itu yang diharapkan dalam output pendidikan itu begitu ya, dari sistem pendidikannya demikian, medianya juga tadi sebagai support untuk kemudian menjadikan rakyatnya, generasinya menjadi generasi yang memang taat kepada Allah, itu tidak melakukan maksiat dalam segala macam bentuk maksiat apapun. Maka itu semua berjalan ketika ketika sistem politiknya itu juga sistem politik Islam. Jadi sistem politiknya itu memang lahir dari sistem yang memang akan menerapkan aturan-aturan Allah itu secara keseluruhan. Aturan itu dibuat berasal dari hukum-hukum Islam itu sendiri. Sehingga tadi sistem pergaulannya diterapkan oleh sistem politik ini gitu kan. Sistem pendidikannya juga demikian, harus ada penerapnya. Harus ada penerapnya, institusi negara, kehilafahan yang akan menerapkan itu gitu kan. Kemudian juga medianya juga diatur sedemikian rupa, tidak lagi menjadi mengadopsi liberalisasi, mengadopsi budaya dengan segala macam budayanya. Nah, sehingga dengan sistem politik itu akan terjadi sebuah sinergi tatanan kelola kehidupan ini dengan sebuah kehidupan yang baik itu. Mungkin itu, Mbak. Oke, Masya Allah. Keren sekali ya teman-teman ya. Islam luar biasa. Islam ketika diterapkan secara kafah dan nanti ternyata ada gitu ya sistem politik dalam Islam, yaitu namanya khilafah Islamiyah itu tadi yang menerapkan di seluruh aspek, dan insya Allah itu akhirnya bersinergi bersama bisa menerapkan peraturan Islam itu secara komprehensif itu tadi gitu ya. Masya Allah. Keren ya teman-teman, memang kita harus back to Muslim identity ya. Kita kembali lagi pada identitas kita sebagai seorang Muslim dan kita menggunakan Islam sebagai tuntunan hidup gitu. Betul sekali. Masya Allah ya, Alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak sekali insight dari sharing juga dari Mbak Yasrifa dan juga Bu Ami, dan sudah kegambar ya insya Allah Sobat BMI sekalian bagaimana solusi tuntas dari kerusakan hari ini, dari maraknya liberalisasi pergaulan, yaitu kita kembali lagi pada sistem kehidupan Islam begitu. Nah selanjutnya nih Bu Ami, boleh disampaikan tips and trick gitu ya, kepada teman-teman Sobat BMI semuanya, apa sih yang harus kita lakukan? Kita sudah tahu nih kerusakannya demikian, solusinya demikian. Nah harus gimana nih Bu? Kita harus gimana sebagai seorang pemuda, kita di tengah-tengah arus yang sedemikian deras, apa yang harus kita lakukan nih Bu Ami? Yang pertama itu generasi muda itu harus menyadari ya bahwa saat ini kita hidup di sistem sekuler. Itu dulu. Sistem sekuler yang benar-benar di situ tidak mengambil agama dalam setiap perspektif kehidupannya, nggak ada. Maka ketika dia menyadari padahal dirinya seorang muslim, berarti apa? Ya harus menyadari kalau ini adalah salah. Jadi sistem sekuler inilah yang membuat kerusakan, berbagai macam kerusakan, termasuk kerusakan moral generasi, sampai pada tataran ini belum seseru kita bicara serunya free sex sedemikian rupa ya Mbak ya. Itu sudah mengerikan juga gitu ya. Berarti apa? Itu sesuatu yang salah. Menyadari bahwa Islam satu-satunya sebagai solusi. Berarti apa? Ya harus belajar Islam. Taati itu setiap apa-apa yang Allah berikan, yang Allah sampaikan. Nah bagaimana caranya? Ya berarti belajar. Belajar Islam sebanyak-banyaknya, terus-menerus belajar Islam. Tidak ada kata putus untuk belajar Islam gitu ya. Nah ketika sudah belajar Islam, tahu Islam sedemikian rupa, kesempurnaan Islam yang luar biasa diciptakan oleh Allah, apakah hanya berhenti pada individu-individu kita? Enggak. Bahwa tadi itu butuh sistem sosial, butuh sistem pendidikan, butuh pengaturan media ya. Berarti apa? Harus ada perjuangan untuk menegakkan sistem Islam itu, begitu ya. Karena tanpa ada perjuangan untuk bisa merubah tatanan sistem yang rusak saat ini, ya tidak akan pernah bisa berdiri gitu ya. Sehingga apa yang harus dilakukan, 3 hal tadi ya. Menyadari kesalahan sistem sekuler, membenarkan bahwa memang satu-satunya solusi itu hanya berserah diri kepada aturan yang Allah ciptakan ini, yaitu Islam. Kemudian yang ketiga, terus-menerus mempelajari sedemikian rupa, tahu Islam sebagai solusi sempurna itu lengkap gitu ya. Lalu kemudian ada perjuangan untuk bisa menerapkan Islam sehingga Islam ideologis ini bisa benar-benar terrealisasi dalam kehidupan ini, bukan dalam teks-teks book saja, bukan dalam hasanah buku-buku keilmuan sakofah Islam saja, tetapi
terrealisasi nyata dalam kehidupan gitu ya. Tampak kalau pergaulan yang sempurna itu adalah ya dipraktekkannya pergaulan-pergaulan menurut Islam, terhindarkannya semua macam jenis free sex yang ada itu. Mungkin itu ya Mbak Nadia, kita semuanya itu sama-sama, saya pribadi juga dengan sisa usia yang ada terus-menerus belajar Islam, terus-menerus juga akan memperjuangkan Islam hingga kemudian agama yang Allah ridhoi ini adalah menjadi agama yang akan memimpin kehidupan manusia di dunia ini, yang dalam nanti ke depannya itu sebenarnya adalah dalam rangka juga menyelamatkan kita dari siksanya Allah di kehidupan akhir kita. Mungkin itu Mbak Nadia. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, Masya Allah, luar biasa. Dicatat ya, Sobat BMI sekalian, dari apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi kita harus memahami bahwasanya menyadari ini rusaknya karena sistem apa, dan solusinya itu ya Islam gitu ya. Kita pahami agama kita, ya ngaji berarti ya, kita mengkaji Islam ya. Kita harus mengkaji Islam dan juga jangan mencukupkan pada diri sendiri tadi yang disampaikan Bu Ami. Jadi kita harus berjuang. Jadi jangan diem aja ya. Cukup sampai kita aja yang tahu. Nah, termasuk Sobat BMI kalau sudah melihat video ini, nah berarti harus di-share ini ya. Harus di-share ke teman-temannya supaya teman-teman kita juga semuanya tahu gitu ya, bahwasanya oh, kerusakan hari ini ternyata akar masalahnya ini, solusinya ini gitu. Nah, itu harus disampaikan. Kita berdakwah bersama-sama begitu. Hari ini kita sudah banyak sekali insight dari Mbak Yasrifa dan Bu Ami. Jazakillah khair. Semoga dari hal ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih semangat lagi untuk mengkaji Islam. Dan kalau kata Gen Z ya Bu ya, jadi kita punya rasa gitu, kita punya cinta tapi Allah punya aturan gitu. Jadi kita harus ya kembali lagi pada Islam ya, back to Muslim identity, kita kembali pada identitas kita sebagai seorang Muslim. Kita mengkaji terus dan juga jangan lupa teman-teman untuk share, like, comment, share. Dan ditunggu lagi ya untuk episode selanjutnya, Let's Talk episode selanjutnya kita akan bahas dari tema yang lebih menarik mungkin ya, lebih menarik. Teman-teman juga bisa komentar gitu ya, kita mau bahas apa nih selanjutnya gitu. Ya, demikian Sobat BMI, saya mohon izin undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang-kurangnya. Tetap semangat terus untuk mengkaji Islam dan memperjuangkannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.